barbar dan biadab tindakan terhadap Bang Ade Armando kemarin. Kalau Anda tidak setuju dengan kata-kata dan opini dari Bang Ade, silahkan didebat. Sampaikan argumenmu. Sampaikan bantahan di media sosial, kanal YouTube, tulisan di selebaran, koran, dan sebagainya. Suara, lawanlah dengan suara. Kata, balaslah dengan kata. Opini dengan opini. Kok jadi main jotos? Kalian sangat barbar dan biadab. Tindakan terhadap Bang Ade bisa dikenakan pasal 170 KUHP. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum selama-lamanya 5 tahun. Dihukum 7 tahun bila terjadi luka. Dan 9 tahun jika terjadi luka berat. Arti luka berat adalah bila ada cacat atau luka yang bisa membahayakan nyawa Bang Ade. Apabila tindakan kemarin terjadi karena ada yang menggerakkan, maka harus juga dikejar orang-orang yang menghasut tindakan kekerasan terhadap Bang Ade. Atau orang yang menyuruh melakukan pengeroyokan itu. Percakapan dalam WhatsApp group untuk menghajar Bang Ade bisa saja dijadikan bukti. Sepertinya tidak mungkin si pengeroyok secara alami melingkari Bang Ade. Pasti ada yang menghasut. Kepolisian sebaiknya periksa setiap orang di lapangan yang menjadi provokator. Dengan teriakan-teriakan dari provokator di tengah aksi massa seperti itu, tentu akan memancing emosi massa untuk melakukan pengeroyokan. Intinya polisi jangan hanya mengejar yang bogemnya mengena Bang Ade. Siapapun yang tidak menganiaya, tapi jelas mendorong tindakan itu terjadi, juga harus masuk penjara. Dari berita detik.com sampai Rabu ini sudah ada 6 tersangka dan 2 sudah ditangkap. Sisa 4. Saya masih mendorong pengembangan terus oleh kepolisian agar yang menghasut dan yang memprovokasi ditangkap. Mereka semua harus diberi hukuman seberat-beratnya. Karena terlepas Anda suka atau tidak dengan isi perkataan Bang Ade Armando, Ade Armando jelas adalah tokoh yang sangat berpengaruh di ruang publik. Hukuman berat atau maksimal dapat memberi efek jerah dan pengingat bahwa bahasa kekerasan tidak ada tempatnya di Indonesia. Semoga pendarahan di kepala Bang Ade dapat sembuh tanpa harus operasi. Mari kita doakan kesembuhan bagi Bang Ade Armando. Semoga beliau dapat kembali bersuara dan menyampaikan gagasan-gagasannya di ruang publik. Semoga petugas polisi yang juga terluka saat evakuasi Bang Ade segera disembuhkan untuk bisa kembali bertugas. Pada hari naas itu Bang Ade Armando tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun ia memantau dan mendukung aspirasi BEM seluruh Indonesia yang menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau kita lihat video pengeroyokan Bang Ade yang viral di media sosial, bisa kita dengar bahwa sejumlah massa mengeroyok Ade Armando mengucapkan La ilaha illallah. Bahkan di video lainnya ada yang bersorak kalau darah Ade Armando halal untuk dilakukan kekerasan. Tragis, miris. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa, Asrorun Niam, tidak setuju dengan tindakan tersebut. Dia mengatakan tindakan menegakkan kebenaran atau amar ma'ruf harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak anarkis, apalagi mencelakakan orang. Saya juga selalu yakin seluruh agama di muka bumi ini mengajarkan kebaikan. Para pelaku yang menggunakan simbol agama seperti ini harusnya perlu belajar agama lebih mendalam. Agar tahu arti dan makna agama sesungguhnya. Para pengeroyok juga pasti akan malu begitu tahu betapa solehnya Bang Ade menjalankan perintah di agama Islam. Akhirnya, semoga kasus Bang Ade ini segera ditangani, pelakunya bisa cepat diproses pidananya dan dikenakan sanksi yang setimpal
dengan hal yang dilakukan. Dan semoga Bang Ade Armando lekas membaik. Hal yang paling penting adalah semoga banyak yang tersadarkan lewat kasus pengeroyokan ini bahwa kekerasan itu nggak bisa menyelesaikan permasalahan, justru menambah masalah. Dan saya mengecam dengan tegas segala bentuk kekerasan, tindakan anarkis yang berpotensi mencelakakan orang lain. Melalui video ini saya juga ingin mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang di hari dan lokasi yang sama menyelamatkan 3 polisi bermotor di jalan tol dari amukan massa. Ini saya tampilkan satu tweet yang menunjukkan hal itu. Saya juga sudah retweet. Untung saja para mahasiswa melerai dan melindungi polisi yang sudah terjebak massa. Terlihat kan? Demonstrasi kemarin bercampur antara mahasiswa yang bijak dan tertib dengan orang-orang yang sumbu pendek dan gak jelas maunya apa. Budaya mengutamakan bahasa kekerasan terus terjadi di Indonesia. Ada yang bilang karena ada sumbatan aspirasi politik. Ada yang bilang karena rakyat tidak percaya lagi kepada aparat. Aksi main hakim sendiri menjadi suatu gejala dalam demokrasi yang perlu dicari akar penyebabnya oleh para elit. Apakah kita mesti tingkatkan taraf pendidikan dan taraf ekonomi rakyat kita? Apakah pendataan rakyat prasejahtera sudah baik? Apakah bantuan kepada mereka ini sudah tepat sasaran? Atau apakah mesti ditingkatkan budaya hukum kita? Di saat terlihat terobos lampu merah, kayaknya semakin enteng saja di Jakarta. Atau kita harus hancurkan korupsi di kepolisian dan peradilan. Entahlah, tapi inilah pekerjaan rumah kita semua. Terutama bagi teman-teman yang ada dalam sistem pemerintahan, mari terus kita benahi ini. Stop normalisasi, stop justifikasi kekerasan. Bangsa kita lebih baik kok. Kita bangsa yang berdialog. Dan jangan biarkan unsur lain mengambil alih bahasa dialog kita menjadi bahasa persekusi dan kekerasan. Lekas sehat, Bang Ade. Sampai jumpa di Kacamata Ren Ernest berikutnya.